Qala fa akhbirni 'anil iman. Orang itu berkata, fa akhbirni 'anil iman. Maka beritahukanlah aku tentang iman. Qala, Nabi bersabda, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Setelah Nabi memberikan keterangan tentang Islam, nah keterangan Nabi itu dibenarkan oleh laki-laki yang tak dikenal. Selanjutnya laki-laki itu berkata kepada baginda Rasul, ya Rasul, kalau di sini ya Muhammad ya, fa akhbirni 'anil iman. Beritahukanlah aku tentang iman. Nabi memberikan keterangan, qala an tu'mina billah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Iman itu engkau percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah ini menyangkut 3 perkara. Kata ulama, percaya kepada Allah itu percaya bahwa Allah adalah al-mawjud, zat yang maha ada. Allah ada bahkan sebelum kata ada itu ada. Sebelum yang ada itu ada, Allah sudah ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada. Jadi iman kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha ada. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah itu berarti kita meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Ini namanya rububiyatullah, rububiyah. Kalau tadi wujud, yang kedua rububiyah, yang ketiga uluhiyah, meyakini bahwa memang Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dengan segala sifat ketuhanannya. Ya, dengan segala sifat ketuhanannya. Kita pernah belajar sifat wajib bagi Allah yang 20. Berarti itu bagian dari keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah, bahkan satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dengan segala sifat ketuhanannya. Beriman kepada Allah itu menjadi harga mati buat kita. Surah Ali Imran ayat 102 yang sering dikutip oleh para khatib Jumat, itu kan ngingetin kita bahwa iman itu harus kita jaga sampai mati. Iman kita kepada Allah harus kita bawa sampai mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap dalam keadaan iman dan Islam. Iman kita kepada Allah kita bawa Bapak Ibu sampai akhir hayat kita. Kita minta husnul khatimah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimat terakhir yang terucap oleh lisan kita sebelum raga kita ditinggalkan oleh ruhnya. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah at-tasdiqu bi wujudillah. Kemudian at-tasdiqu bi rububiyyatillah. Kemudian at-tasdiqu bi uluhiyyatillah, bi uluhiyyatillah. 3 hal itu. Yang kedua, Rasul sampaikan bahwa iman itu adalah meyakini akan adanya para malaikat Allah. At-tasdiqu bi annahum ibadun mukramun. Yakin dan percaya bahwa para malaikat Allah adalah hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Mereka tidak pernah membangkang. Mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Wa annahumul wasaitu bainallahi ta'ala wa baina rusulihi ilal bashar. Dan malaikat itu menjadi perantara Allah dan para rasulnya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Man humul malaika, siapa malaikat itu? Kata ulama, hum ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah la yusafuna bidzukurah walal unuthah wala ya'lamu adadahum illallahu tabaraka wa ta'ala. Paham tuh ya? Malaikat adalah ajsamun latifatun nuraniyatun, makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Makhluk Allah yang tercipta dari cahaya mampu untuk berwujud apapun dengan wujud yang berbeda-beda. Jadi wujud malaikat itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. La yusafuna bidzukura walal unuthah. Tidak bisa disifati, malaikat itu tidak bisa disifati dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Wala ya'lamu adadahum illallah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat jumlahnya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama, wa yajibul imanu bi asyratin minhum ala tafsili. Wajib bagi kita mengimani para malaikat yang 10. Yang pertama Jibrilu aminul wahyi, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Lalu Mikail. Udah kenal sama Mikail? Udah ya? Belum. Mikail al-muwakkalu bil arzaq wal amtar. Tugasnya
menyampaikan rezeki dan menurunkan hujan. Udah hafal ini ya. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israil tugasnya ya mencabut nyawa. Ridwan khazinatul jannah, jaga pintu surga. Wa malik khazinun nar, malaikat Malik penjaga pintu neraka. Wa munkar wa nakir, apa tuh? Mencatat. Apa yang dicatat? Munkar nakir. Bertanya dalam kubur ya. Penanya dalam kubur. Ya. Yang bertanya dalam kubur itu malaikat munkar nakir. Dan alhamdulillah ya, pertanyaannya itu udah dapat bocoran kita ya. Ya, udah dapat bocoran pertanyaannya. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Ya, udah dapat bocoran kita. Lalu raqibun wa atidun. Nah, ini baru yaktubani a'malahum min khairin aw syarrin, yang mencatat kebaikan dan keburukan. Nah, ini alhamdulillah kita udah paham tentang 10 malaikat. Anak-anak kita, cucu-cucu kita biar juga tahu ya. Kadang kita doang yang tahu, anak-anak zaman sekarang kurang begitu open sama yang beginian. Nah, kita sampaikan tentang rukun iman. Selain dari malaikat yang 10 itu, ada malaikat yang tugasnya membersamai umat baginda Rasul yang rajin baca Quran. Yang rajin baca Quran. Yang baca Qurannya bagus, itu hidupnya insya Allah akan selalu dibersamai oleh para malaikat. Baca Qurannya bagus, rajin baca Quran, setiap sebulan sekali bisa khataman Quran, ya, atau 2 bulan sekali. Jadi baca Quran itu kebiasaannya. Maka kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran dan rajin membaca maupun mempelajari dan mengamalkannya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia, yang baik. Yang ketiga, kata Nabi, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab itu maknanya apa? Kata ulama, al-imanu bi kutubillah ay at-tasdiqu bi annaha min indillah. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalaha ala ba'di rusulih, Allah turunkan kepada sebagian rasulnya. Wa annaha kalamuhul qadim, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya ada 104. Jumlahnya ada 104. 50 diturunkan kepada Nabi Syith, putranya Nabi Adam. Wa 30 ala Idris, 30 Allah turunkan kepada Nabi Idris. Wa 10 ala Ibrahim, 10 kepada Nabi Ibrahim. Wa 10 ala Musa qabla Taurah, 10 Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat. Dan yang 4, kan udah 100 tuh. Yang 4, 1 kitab Taurat kepada Nabi Musa, 2 kitab Injil kepada Nabi Isa, 3 kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal,
Itulah Al-Qur'anul Karim. Kita meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti kebenarannya, karena kitab itu didatangkan oleh Allah Zat yang Maha Benar. Al-Qur'anul Karim la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita meyakini kebenaran informasi yang disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada para rasulnya. Beriman kepada para rasul. Maksudnya apa? At-tasdiqu bi anna Allah arsalahum ilal khalqi lihidayatihim wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim. Kata ulama, beriman kepada para rasul itu artinya kita yakin, kita percaya bahwa Allah telah mengutus mereka kepada umat manusia untuk memberikan petunjuk agar hidup mereka dunia sampai akhirat bahagia. Gitu. Jadi beriman kepada para rasul artinya kita meyakini bahwa rasul-rasul adalah hamba-hamba pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia selamat dunia, selamat akhirat. Itu para rasul. Dengan jumlah yang demikian banyak. Dengan jumlah yang demikian banyak. Nah, di antara para rasul yang Allah sebut dalam Al-Quran itu 25 nabi dan rasul yang Allah sebutkan. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir. Berikutnya iman itu adalah engkau percaya kepada hari akhir. Engkau percaya kepada hari akhir. Kata ulama, kenapa sih dinamakan hari akhir? Jawabannya li'annahu la laila ba'dahu. Karena sesungguhnya setelah itu tidak ada malam. Jadi kalau udah kejadian hari kiamat, hari terakhir, itu berarti entar malam udah gak ada lagi. Makanya disebut hari akhir. Jadi malamnya udah gak ada lagi. Kita yakin, kita percaya bahwa hari akhir itu akan tiba. Hari akhir itu akan datang kepada kita. Hari akhir punya banyak sebutan. Di antaranya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Karena pada hari itu seluruh makhluk Allah akan dibangkitkan. Seluruh manusia yang telah dimatikan oleh Allah melalui malaikat Israel yang mencabut nyawa kita. Kemudian dunia ini dihancurkan setelah tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil. Lalu tiupan yang kedua dibangkitkan kembali. Sudah bangkit itu ba'ats. Maka hari itu disebut Yaumul Ba'ts. Di antara umat Nabi ada yang begitu dibangkitkan dari kuburnya, wajhuhu kal badar, wajahnya bagaikan bulan purnama. Jadi Bapak Ibu, ada di antara umat baginda Rasul yang begitu dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya bagaikan bulan purnama. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dengan berjamaah di awal waktu. Terlebih dahulu dia berwudu, wajahnya dibasahi oleh air wudu.
wajahnya senantiasa kena air wudu, bahkan mulazamatul wudu, dia biasakan selalu dalam keadaan berwudu, maka ketika dibangkitkan pada hari kiamat nanti, wajhuhu kal badr, wajahnya bagaikan bulan purnama. Insyaallah kita yang hadir semuanya kelak pada hari kiamat, begitu kita dibangkitkan, wajah kita bercahaya terang benderang bagaikan bulan purnama, dan itu menjadi tanda insyaallah kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang sering kita baca atau sering kita dengar, terutama ketika memasuki bulan Rabiul Awal. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Disebut wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri baginda Rasul suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang percaya akan adanya hari kiamat, hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut al-yaum al-akhir. Pada hari kiamat nanti dijelaskan oleh ulama bahwa seluruh makhluk dibangkitkan, kemudian dihisab, lalu amal perbuatan mereka ditimbang. Setelah itu mereka akan melintas sebuah jembatan yang disebut dengan as-sirat. Setelah itu sebagian masuk ke dalam neraka dan sebagian masuk ke dalam surga, tergantung dari amal perbuatannya. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi, adalah engkau beriman, engkau percaya, engkau yakin terhadap takdir baik maupun buruk. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh ulama pengertian percaya kepada takdir baik maupun buruk, yakni bi an ta'taqida wa tasaddaqa bi anna Allah ta'ala qaddaral khaira wasyarra qabla khalqil khulq. Jadi kata ulama, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan, telah menetapkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluknya. Jadi sebelum kita ada, Allah sudah tentukan takdir baik maupun buruk. Jadi segala sesuatu yang terjadi biqadaillahi ta'ala itu terjadi karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama as-salafus salih itu beliau tidak pernah
risau dan gelisah dengan musibah yang terjadi. Lalu ada di antara mereka yang ditanya, Tuan Syekh, kenapa engkau tenang-tenang aja, enggak risah, enggak gelisah, enggak galau ketika mendapatkan musibah? Lalu ulama itu menjawab, sebelum aku mendapatkan musibah ini, memang Allah sudah tetapkan itu semua, dan itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan kepada takdir. Mohon maaf, ini suara saya lagi kurang fit nih. Lalu ada satu riwayat dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku mengabdi kepada baginda Rasul cukup lama, sekitar 10 tahun. Dan Rasulullah pernah menyampaikan satu nasihat kepadaku, bahwa lau qudiya kana walau quddir kana. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, itu pula yang terjadi. Berarti tugas kita redho terhadap apapun yang telah Allah tetapkan, baik ataupun buruk. Ketika mendapatkan takdir yang baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ketika mendapatkan takdir yang buruk, bersabarlah. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali pada orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman itu apapun selalu menjadi kebaikan. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik buat dirinya. Dia mendapatkan musibah, dia sabar, itu baik buat dirinya. Duh, hebatnya urusan orang yang beriman. Kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Suami ibu pulang bawa duit 10 juta, alhamdulillah. Awal bulan. Pertengahan bulan, suami ibu pulang bawa duit 100.000, alhamdulillah. Jadi awal bulan berapa? 10 juta. Pertengahan bulan, lah jauh bener, alhamdulillah. Akhir bulan 50.000, alhamdulillah. Jadi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak pernah itu kukusan pindah ke mulut, enggak pernah. Alhamdulillah yang terus terucap dari lisan kita. Baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang begitu dapat sakit, dia baru pegang tasbih. Waktu sehat HP mulu dipegang. Pas sakit nanya sama bininya, "Ma, tasbih mana? Tasbih mana? Tasbih mana?" Tuh, lagi sakit. Jadi ingat sama tasbih. Waktu sehat mah kagak iyang sama tasbih. Jadi bawaannya pengen zikir mulu zikir. Pas sakit, berarti sakitnya itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Itu takdir, baik ataupun buruk kita terimain. Baik ataupun buruk kita terimain. Kemudian setelah itu qala, laki-laki tersebut berkata, "Shadaqta, engkau benar." Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan di sini
dimaknai oleh ulama al-ikhlas. Bisa juga ihsan itu yang dimaksud adalah itqanul amal, mengerjakan satu urusan sepenuh hatinya. Sepenuh hati, itu ihsan. Mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, itu ihsan. Mengerjakan satu urusan, satu ibadah, satu amal soleh dengan ikhlas, itu ihsan. Dengan sepenuh hati, itu juga ihsan. Nabi menjawab, qala anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Ai antuti'ahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah. Engkau mentaati Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Itu ihsan. Khadi'un dalilun khashi'un, dengan perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan rendah hati ya, rendah diri di hadapan Allah, di hadapan manusia rendah hati. Jadi kita malah mengerjakan salat dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah. Jadi kita salat sepenuh hati kita. Kita hadir di majlis ilmu sepenuh hati kita. Kita melaksanakan puasa sepenuh hati kita. Kita sujud sepenuh hati kita. Kita umroh, kita haji, kita zakat. Apapun kebaikan yang kita lakukan, sepenuh hati mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka meskipun kamu tidak dapat melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa melihatmu. Nah, berangkat dari pesan Nabi ini, para ulama menjelaskan bahwa makom atau tingkatan ibadah seseorang itu terbagi 3. Jadi tingkatan ibadahnya orang itu ada 3. Yang pertama kata ulama, ibadah yang dikerjakan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Itu level yang pertama. Jadi ibadah untuk menggugurkan kewajiban. Ini kata ulama makomnya makom awam. Ya, makom awam. Yang kedua, dia kerjakan ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia merasa Allah menyaksikan. Ya, dia merasa Allah menyaksikan. Ka'annahu yarallah. Jadi dia merasa dia tuh melihat Allah. Allah memperhatikan dia. Itu maqam musyahadah. Saya ulangi ya. Yang pertama, ibadah untuk menggugurkan kewajiban. Salat sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga mohon maaf, kadang salat mah salat, tapi maksiat jalan terus. Itu istilahnya apa ya? STMJ. STMJ. Salat terus, maksiat jalan, STMJ. Itu impas, itu mah impas. Jadi impas. Itu level yang pertama, awam. Kebanyakan orang ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban, sehingga ibadahnya itu nggak ngefek dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Nggak ngefek dalam kehidupan sehari-harinya. Saat di masjid, dia sholat, lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca bacaan doa. Tapi setelah sholat, keluar dari masjid,
lisannya dengan gampang mencaci maki orang lain, lisannya gampang menghujat. Nah itu baru level menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Yang kedua, dia ibadah menggugurkan kewajiban dan merasa seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Kan kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah. Ibadah menggugurkan kewajiban dan seakan-akan dia melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Yang ketiga, level yang ketiga, dia kerjain ibadah. Satu, memang tugasnya sebagai hamba Allah, dia gugurkan kewajibannya. Yang kedua, dia merasa seakan-akan melihat Allah dan dia merasa Allah selalu memperhatikannya. Ini namanya maqam muraqabah. Ini namanya maqam muraqabah. Nah, kita merenung dengan penjelasan ulama ini bahwa ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mumpung hayat masih dikandung badan, masuk tahun 1446 Hijriah, umur kita nambah, taat kita kepada Allah juga semakin bertambah, kualitas ibadah kita pun semakin meningkat. Jangan berlama-lama di makom yang pertama sekedar menggugurkan kewajiban, tapi berusaha untuk meningkat kualitas ibadahnya ke level yang kedua ataupun yang ketiga. Kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah dan kita ibadah, kita ngerasa Allah tuh memperhatikan kita. Allah tuh memperhatikan kita. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak, kita kalau pengen berbuat maksiat, kita jadi mikir. Mikir begini kita. Saya berbuat baik, Allah lihat. Saya berbuat maksiat, Allah lihat gak? Hah? Allah lihat. Allah lihat saya berbuat dosa. Istri saya kagak lihat. Anak-anak saya gak lihat. Saya berbuat dolim, keluarga gak ada yang lihat. Tetangga kagak ada yang tahu. Allah yang tahu saya berbuat dosa, saya berbuat maksiat. Tapi ngapa ya Allah masih kasih saya rezeki? Pernah mikir gitu gak tuh? Kan kita maksiat nih. Allah kan lihat kita waktu kita maksiat. Yang lain gak tahu. Tapi ngapa Allah masih tetap memberikan rezeki sama kita padahal kitanya bermaksiat dan Allah lihat? Nah, kesadaran seperti ini kalau bisa kita bangun, maka insya Allah kita jadi bisa meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kita merasa gini, ya Allah, makasih ya Allah, saya udah maksiat tapi Engkau masih kasih saya duit. Tapi Engkau masih kasih saya jalan keluar. Engkau masih beri saya keluarga yang baik. Engkau masih mudahkan saya dalam urusan. Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Allah masih kasih saya, doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Padahal saya bermaksiat dan Allah lihat. Akhirnya kita mikir begini, gak tega kalau begitu ya. Kayaknya kita kebangetan. Sungguh terlalu kita nih. Itu kalau bisa kita bangun kesadaran seperti itu, maka kita akan bisa mengurangi kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Kalau kita berkhianat sama orang, ya, kalau kita berkhianat sama orang kita jelek-jelekin, orang kita khianatin, orang kita kecewain. Kira-kira kalau kita minta tolong dibantu lagi enggak? Enggak. Tapi Allah udah kita berbuat dosa, bermaksiat, melanggar aturan Allah, perbuatan haram dikerjain, perintah kadang kagak dilakonin, Allah masih aja tuh ngasih kita rezeki.
dengan kesadaran seperti ini, insya Allah kita jadi bisa ngerem. Kita yang tadinya pengen bermaksiat, orang lain nggak ada tahu, kita mikir, oh iya, Allah lihat saya, Allah merhatiin saya, Allah ngawasin saya. Maka saat itu kita akan masuk pada level makom muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah ihsan. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita jadi lebih hati-hati ya dalam berucap, dalam bertindak. Kalau pengen berucap, dipikir-pikir dulu kira-kira ya ucapan kita nyenengin hati orang apa justru melukai perasaan orang. Bersikap lebih hati-hati. Kemudian kita juga lagi jadi bisa lebih ngerem ya. Yang kemarinan mungkin pernah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Dengan kesadaran yang kita bangun, Allah masih kasih saya rezeki padahal sayanya habis berbuat dolim, padahal sayanya habis bermaksiat, padahal saya habis melakukan perbuatan haram, tapi Allah masih terus aja sayang sama saya. Malu saya sama Allah, nggak jadi dah. Nah itu, kalau itu bisa terbangun, insya Allah kualitas hidup kita akan meningkat, kualitas ibadah kita akan meningkat, dan insya Allah keberkahan hidup akan kita dapat. Amin ya rabbal alamin.